Baik pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan mengangkat trending topik apa saja yang dibawa oleh media Lampung Post Group. Kali ini ada dari lampos.co, lampungpost.id dan juga dari Sai 100 FM. Kita mulai dahulu dari lampos.co. Baik Bung Ago, ini saya lihat ada beberapa yang menjadi trending topik di lampos.co. Menarik sekali ya, ada 2 balita positif COVID-19, ternyata kakak beradik. Betul. Kemudian nyenyak tidur, rumah warga Kedaton dibobol maling. Wah, ini mengerikan sekali. Kemudian juga cek fakta. Cek fakta, Wapres Ma'ruf Amin sebut buzzer dipelihara negara. Dan selanjutnya pembangunan flyover Sultan Agung mulai berdampak kemacetan. Dan terakhir, pasien COVID-19 Bandar Lampung bertambah 1 orang. Dari kelima ini saya melihat ada yang cukup menarik, yaitu tentang 2 balita positif COVID-19 yang ternyata kakak beradik. Betul. Mengapa Lampung Post akhirnya mencoba menarik trending topik dengan berita tersebut? Iya. Berita COVID-19 itu sampai sekarang itu menjadi topik menarik di masyarakat ya. Trending topik itu kan artinya berita-berita yang memang punya traffic tinggi. Dan beberapa hari terakhir itu berita 2 balita Bandar Lampung ya terdampak COVID-19 itu menjadi konten dengan jumlah pembaca terbanyak. Ya, kasus ini menarik ya, bahwa kedua balita ini tertular COVID-19 itu melalui ibunya yang sudah lebih dahulu menjadi pasien COVID-19 ya. Artinya terjadi penularan dari orang tua ke anaknya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Selama ini kita selalu fokus bagaimana menerapkan protokol kesehatan itu di ruang-ruang publik, ya kan? Bagaimana harus menggunakan masker ke pasar, setiap swalayan harus ada hand sanitizer seperti itu. Kita sering berbicara penerapan protokol kesehatan di ruang publik, tapi kadang-kadang kita abai dengan protokol kesehatan di dalam rumah. Seperti itu. Akibatnya apa? Seperti ini ya. Kasus penularan COVID-19 di dalam keluarga itu tidak hanya terjadi di Bandar Lampung, di beberapa daerah juga seperti itu. Jadi ada baiknya masyarakat itu disiplin protokol kesehatan tidak hanya di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Bagi masyarakat yang orang tuanya bekerja, ya kan, berinteraksi dengan banyak orang di luar, baiknya ketika masuk kembali ke rumah, dia tidak langsung berinteraksi dengan anaknya. Ya kan, ada baiknya dia mandi dulu, bersih-bersih dulu, ganti pakaian, setelah clean, barulah berinteraksi dengan anak-anak kita. Supaya kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Seperti itu, Mbak sekali. Dian. Tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama ya, bukan hanya untuk ruang publik, tapi juga di dalam rumah tersebut, itu juga yang harus ditekankan. Dari lampos.co kita beralih dulu, kali ini ke lampungpost.id. Ada 5 pilihan berita, diantaranya pencuri di kampung sendiri terancam 7 tahun penjara. Kemudian pilkada serentak terancam gagal. Upah buruh tani dan bangunan naik tipis. DPRD minta bansos diaudit dan juga pemilik tinggalkan 6 motor di arena sabung ayam. Mari kita coba untuk bahas terlebih dahulu DPRD minta bansos diaudit nih, Bang Ago. Ini bansos menjadi sorotan ya di Lampung. Itu ada beberapa daerah yang persoalan bansosnya bahkan sudah menjadi sorotan KPK ya. Teranyar itu kasus persoalan bansos ini terjadi di Lampung Barat, di mana sekitar 90 kepala keluarga itu menerima beras bansos yang tidak layak. Ya, standar programnya masyarakat itu sebenarnya harus menerima beras kualitas premium, tetapi yang diterima jauh dari kelas beras kualitas premium. Kalau berasnya patah-patah, ya kan, baunya apek, setelah dimasak itu tidak enak, tentu tidak bisa dikatakan itu beras premium. Jadi ini menjadi sorotan dan menjadi perhatian oleh DPRD setempat. Kita berharap bahwa itikat DPRD setempat untuk menelusuri bansos ini adalah itikat untuk memperbaiki sistem ya, untuk memperbaiki sistem bagaimana supaya bansos yang itu amat dibutuhkan masyarakat, terutama yang terdampak akibat pandemi COVID-19 itu bisa
mendapatkan kepastian, mereka mendapatkan bantuan sosial yang benar-benar layak, beras yang layak konsumsi, seperti itu. Oke, satu lagi, ini tentang pencurian di kampung sendiri nih. Nah, agak lucu ya, seperti apa nih ceritanya? Iya, berita kriminal termasuk pencurian di kampung sendiri ini marak ya, beberapa waktu terakhir. Sebabnya memang tidak lain tidak bukan adalah persoalan ekonomi, ya, persoalan ekonomi yang terjadi akibat lagi-lagi pandemi COVID-19, ya. Masyarakat depresi, masyarakat tertekan, itu mendorong berbagai faktor. Ada yang bunuh diri, ada yang melakukan aksi kejahatan, bahkan di kampungnya sendiri, seperti itu. Ya, namanya orang kepepet. Oke, itu tadi ya, tentunya semoga saja pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali hidup dengan betul-betul normal. Normal, damai. Damai, amin. Oke, kita beralih dulu dari Strike News, kita ke entertainment. Radio Sai tentunya membahas tentang trending topik mengenai hal tersebut. Ada beberapa hal yang diangkat, diantaranya Oscar 2021 diundur ke bulan April. Kemudian Drake pimpin raihan nominasi BET Awards 2020. Kemudian syuting Jurassic World Dominion akan lanjut meski pandemi. Dan juga ketegangan dalam trailer resmi Train to Busan 2 Peninsula. Dan juga The Bridge Season 2 yang akan tayang di Viu dan juga di HBO. Oke, ini ada tentang Oscar ya, tentang acara penghargaan yang cukup prestis di dunia yang kabarnya akan diundur. Bagaimana nih kalau dari Bang Agus sendiri? Iya, menarik ya, mungkin dalam sejarah perhelatan Oscar mungkin ini yang pertama itu diundur. Ya, lagi-lagi salah satu faktornya adalah pandemi. Karena pandemi banyak proses produksi, bahkan proses rilis beberapa film itu tertunda, ya kan? Tentu saja kalau itu terjadi maka ada kemungkinan film-film yang bagus, baik itu tidak sempat masuk ke dalam nominasi Oscar. Makanya penyelenggara memutuskan biasanya Oscar itu yang diselenggarakan di bulan Februari ya. Di Februari, Maret itu diundur 2 bulan ke bulan April. Ya, kita mudah-mudahan penikmat film bisa melihat film-film yang bagus di tahun 2020-2021 nanti. Iya, tentunya ini juga ada salah satu nih yang sangat ditunggu-tunggu ya. Yap, betul. Ada dari Train to Busan 2. Nah, nonton nggak nih yang Train to Busan yang pertama, Bang Ago? Yang pertama saya nonton. Oke. Tentunya sangat menunggu juga yang untuk kedua ya. Betul, ya, ini Train to Busan ceritanya menarik ya. Seputar mayat hidup, zombie ya, apalagi sekarang zamannya orang lagi concern dengan virus COVID-19, dengan wabah. Mungkin film-film bergenre seperti itu menemukan momennya gitu. Tapi sebenarnya Train to Busan pertama 2016 juga cukup baik walaupun tidak dirilis dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Dan sekarang nampaknya semakin terdukung ya dengan yang kedua Peninsula, dan tentunya juga akan banyak sekali kejutan di dalamnya karena zombie-zombinya juga kabarnya akan lebih banyak lagi. Yep, betul. Jadi film ini mungkin bagi yang sudah nonton di film pertama tidak akan melihat aktor-aktor sebelumnya ya. Karena ini cerita tentang orang-orang yang bisa bertahan di Train to Busan 1. Jadi penggemar Gongyo ya harap bersabar. Harap bersabar ya, tidak mungkin karena di akhir film pertama Gongyo sebagai pemeran utama sudah tiada dalam filmnya. Oke, baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikian pembahasan kita kali ini tentang bedah tajuk dan juga tentunya trending topik yang ada di 4 platform Lampung Post Group. Tentunya untuk Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya, silahkan untuk membaca surat kabar harian umum Lampung Post, dan jangan lupa juga untuk kunjungi websitenya di lampos.co serta lampungpost.id. Dan bagi Anda para anak muda yang ingin mengetahui trending topik dan juga tentunya yang hits tentang entertainment, dengarkan selalu radio Sai 100 FM serta streaming di sai100fm.id. Saya Herdiana Octavia beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.